Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, semoga tetap sehat di kondisi COVID ini ya. Sehat bersama keluarga dan tetap di rumah bisa belajar ya dengan baik. Kuliah tetap berjalan dengan lancar ya. Dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Di sesi ini Bapak akan sampaikan tentang prinsip dasar ajaran Islam. Ya, prinsip dasar itu bisa kita katakan asas ya. Kadang disebut juga dengan pondasi ya. Asas-asas ajaran Islam yang dikenal biasanya akidah ya. Akidah kalau akidah itu lebih dengan arti kata ikatan ya, akidah ya, akad ya, dari ikatan yang itu artinya simpul yang kuat. Seharusnya akidah ya sesuatu yang sudah tertanam di dalam diri kita dan kuat mengakar, dan kemudian ini membuat daya dorong yang kuat untuk perilaku. Nah, ketika akidahnya tidak kuat ya, ikatan simpul tentang keyakinan ini tidak kuat, maka biasanya juga motivasi untuk perbuatan-perbuatannya juga akan melemah. Nah, kita bincangkan di sesi ini beberapa hal tentang prinsip dasar ini, tentang akidah, tentang tauhid ya. Nanti kita bincangkan tentang tauhid, tentang pencipta ya. Kemudian tauhid, kemudian tentang alam semesta. Kita juga akan bincangkan nanti tentang ciri manusia bertauhid ya. Di kali ini kita akan bincangkan beberapa prinsip dasar yang terutama tentang pencipta. Dan nanti inti ajarannya adalah tauhid. Ini adalah pelajaran akidah. Baik, saudara-saudara, ini pertanyaan yang mungkin biasa ya. Biasa kita dengar ketika ditanya siapa pencipta alam semesta ini, nah, kita akan katakan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyebutnya Allah Subhanahu wa taala, disingkat SWT. Tapi kadang ditanya SWT apa itu subhanallah wa ta'ala, apa itu subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang terdiam ya. SWT kembali ke situ lagi. Nah, kita akan bincangkan apa yang dimaksud subhanahu wa ta'ala ya. Karena kata ini ketika dipahami maknanya oleh yang melafalkan, oleh yang mengucapkan, itu pengaruhnya sangat luar biasa dalam aktivitas dia, di dalam sikap kehidupan dia sehari-harinya. Nah, sekarang kita lihat dulu alam semesta itu apa ya. Alam semesta apapun ya. Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita? Ya, termasuk diri kita ya. Kita menyebut apapun yang kita kenal mungkin sekarang di alam ini ya, ini adalah alam semesta dan itu adalah diciptakan. Di dalam bahasa agama ya, yang diciptakan itu disebut makhluk ya. Sementara penciptanya itu disebut kholik. Kembali saya sampaikan, yang diciptakan itu dalam bahasa Arabnya itu disebut makhluk. Jadi ketika kita menyebut makhluk itu artinya secara bahasa adalah diciptakan. Sementara kholik itu juga dari bahasa Arab yang juga berarti pencipta. Jadi kholik pencipta, lawannya makhluk diciptakan. Alam semesta termasuk diri kita dan apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya itu adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kegelapan laut yang paling dalam itu pun juga bagian dari alam semesta ini. Nah, yang menciptakan siapa? Allah ya, Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak ada tandingannya, berdaulat, berkuasa penuh ya, dia memberi rezeki. Seluruh alam bergerak atas perintah ketuhanannya. Dia maha bijaksana, maha berkuasa, maha kekal. Dia maha mengetahui apa yang kelihatan, apa yang tersembunyi. Bahkan yang alamu ma fis sudur ya. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dia yang menciptakan ya, zat yang seperti tadi kita uraikan. Kita mengistilahkan dengan subhanahu wa ta'ala. Pendek kata itu, tetapi pemaknaannya
itu memiliki hal yang besar pengaruhnya. Subhanahu ya, itu artinya subah ya. Kita sering menggunakan istilah ini di dalam akhir-akhir sholat tarawih, misalnya kan subuhun kudusun Rabbuna ya. Subuh itu, subah itu artinya apa ya, kemudian kudus itu apa. Nah, jadi subuhun kudusun ya, subah ya, kudus Rabbuna Tuhan kami, warabbul malaikati warruh Tuhan para malaikat dan ruh. Ini kita baca sering ya, tapi kadang-kadang pemaknaannya yang nanti berpengaruh ya terhadap perilaku, ini yang tidak dimiliki oleh banyak muslim ya. Apa makna subha? Jadi ketika kita mengucapkan itu juga seakar dengan kata subhanallah, misalnya subah ya, kita mengartikan biasanya maha suci ya. Tapi maha suci itu seperti apa ya? Maha suci, subah itu adalah bebas dari segala kekurangan, bebas dari segala kelemahan, tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini subah ya. Jadi ketika kita mengatakan Allah subhanallah, maha suci Allah, artinya Allah tidak ada kekurangannya, Allah tidak ada kelemahannya, dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Sehingga ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan, ya, ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan, kita akan jawab Allah, maka segala ketentuannya itu tidak akan salah. Sehingga mengeluh ya, protes terhadap kejadian apapun, ini adalah pengingkaran terhadap ungkapan kita mengatakan subhanallah. Protes, tidak senang, itu menunjukkan satu sikap penolakan terhadap sifat subhanallah itu ya. Artinya salah, kita tidak setuju dengan apa yang Allah sudah tentukan, padahal yang menentukan itu Allah ya. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kenapa tidak pernah marah gitu ya? Karena marah itu biasanya kita protes terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Marah kita terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian marah ya. Padahal segala sesuatu terjadi, kita meyakini siapa yang menentukan? Allah. Siapa yang menakdirkan itu terjadi? Allah. Artinya apakah Allah salah? Allah tidak salah. Nah saudara-saudara, ini makna subhana. Jadi bebas dari segala kekurangan, bebas dari segala kelemahan, tidak mungkin melakukan kesalahan. Nah, sementara kudus itu artinya suci dalam segala hal. Jadi artinya ketuhanannya Allah ya, bebas dari sifat memihak, bebas dari sifat tidak adil ya, karena dia suci. Jadi ketika kita mengatakan tidak adil Allah, kenapa begini, terkadang ya kita melihat sesuatu yang tampak di hadapan kita, di mana keadilan Allah, kenapa ini yang begini. Rekan-rekan mahasiswa pernah suatu kisah ya, yang Nabi Musa itu adalah nabi yang sering dijawab keinginan-keinginan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi Musa ya pernah ditemukan dengan Nabi Khidir ya. Kemudian Musa juga pernah ingin melihat Allah, kemudian disuruh melihat gunung, kemudian gunung itu meledak ya. Tidak akan mungkin, kemudian Musa pingsan ya. Di antara keinginannya dia mempertanyakan waktu itu tentang keadilan Allah ya. Jadi kemudian datang suara kepada Nabi Musa, lihatlah satu di depanmu ya, ada dia berada posisi itu ketika itu di pinggir sebuah sungai. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan oleh Allah ya, ada seorang penunggang kuda yang gagah, kemudian dia memiliki kantong uang yang banyak.
Dan ketika itu dia turun dan mencuci mukanya, tetapi tanpa disadarinya kantong uang itu jatuh. Ya. Dia pergi tanpa menyadari kantong uangnya jatuh. Tiba-tiba datang seorang anak kecil dan juga mencuci muka di tempat yang sama dan dapat kantong itu. Dia segera mengambil dan kemudian pergi. Sesudah itu Nabi Musa diperlihatkan lagi, datang seorang tua yang sudah buta bertongkat datang ke situ. Dia mencuci muka. Di saat mencuci muka di situ di posisi yang sama dengan orang yang datang pertama dengan anak kecil tadi. Kemudian yang berkuda yang awal tadi kembali, ya, kembali dan menanyakan, kamu melihat kantong uang saya di sini? Bapak tua yang buta tadi juga mengatakan tidak melihat. Ya. Dia marah-marah, tidak mungkin, barusan saya tinggalkan. Cekcokan begitu marahnya orang yang berkuda tadi sampai membunuh orang. Ya, buta yang datang ketiga tadi. Kemudian ya itu penggalan kisah. Setelah itu dia pergi. Kejadian seperti itu diperlihatkan kepada Nabi Musa. Ya, logika kita, ya, ini kalau kejadian seperti itu juga dihadapkan kepada kita, siapa yang salah? Ya, kenapa ini kok orang gak salah? Keadilan Allah itu di mana di situ? Ya, lo kok gak adil ya? Ini yang ngambil anak kecil. Ya kan gitu, yang ngambil anak kecil, tapi kok yang kehukum itu yang dibunuh malah orang buta yang dia tidak salah apa-apa. Itu yang terpampang terkadang di hadapan kita. Kita tidak melihat di mana keadilan Allah di situ. Ini juga diperlihatkan kepada Nabi Musa oleh Allah. Dan kemudian suara yang datang tadi kepada Nabi Musa mengatakan, menurutmu siapa yang salah? Nah, padahal di balik kejadian itu yang kita sekarang terkadang, ya, yang kita terkadang tidak menyadarinya, ada di balik peristiwa itu yang kita tidak paham. Ya, Allah Maha Adil. Jadi ternyata, ya, orang yang pertama, ya, yang anak kecil yang mengambil uang tadi itu adalah anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, dan bapaknya itu pernah bekerja dengan orang yang punya kuda tadi. Dia tidak dibayar lama, dan ketika meminta dia malah diusir. Dan harta yang jatuh itu sesuai dengan upah yang seharusnya dimiliki oleh bapak si yatim tadi. Allah berikan ke dia, tapi caranya yang kita tidak paham terkadang. Terus bagaimana kok orang tua itu bisa dibunuh? Jadi setelah bapaknya diusir kerja dengan orang yang berkuda tadi, dia pergi bekerja dengan orang buta tadi yang dulu belum buta. Dia bekerja dengan orang itu, dan suatu saat ketika dia membutuhkan upah, ya, pekerjaannya, dia meminta haknya, tapi kemudian tidak diberikan oleh yang buta. Yang dulu dia tidak buta, dia bos dulu. Kondisinya sekarang jadi begitu. Dia tidak berikan, kemudian sampai cekcok dan kemudian dia membunuh bapaknya. Jadi anak kecil tadi itu adalah bapaknya. Tapi Allah menghukumnya seperti apa? Bapaknya nggak salah, dia dihukum mati. Tapi kemudian Allah mendatangkan orang lain untuk menghakimi orang yang membunuh tadi dengan caranya yang sendiri. Yang terkadang di sini kita tidak melihat keadilan Allah, padahal Allah sungguh sangat adil. Inilah kehidupan yang kadang kita lihat. Nah, kita tidak bisa mengatakan menilai sesuatu dengan apa yang tampak bagi kita. Pasti di situ ada, ya, keputusan Allah, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tidak pernah tidak adil. Nah, saudara, ketika kita memahami Allah Subhanahu, ya, Maha Suci, bebas dari segala kekurangan, tidak memiliki kelemahan dan tidak mungkin melakukan kesalahan, dan Dia adil gitu ya. Maka sebaliknya, jadi kalau Allah Khalik, kemudian makhluknya yang diciptakannya termasuk diri kita sendiri, ini memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, dan sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau kita mencari yang sempurna dari manusia itu mustahil. Ya, ada kelemahannya, ada kekurangannya, ya. Apalagi seorang pemuda mencari pasangan, ya, istri nanti yang sempurna, nggak mungkin, ya. Seorang istri juga, aku pengen yang sempurna, pokoknya begini-begini, ya, nggak mungkin, ya. Tidak ada manusia yang sempurna.
dia makhluk ya, pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya ya. Ada yang tidak mungkin tidak salah. Kadang-kadang kita melihat seorang pemuda perkasa, gagah ya, ganteng, hebat sepertinya, tapi kadang-kadang dia takut dengan kecoa gitu ya. Takut dengan kadang sesuatu yang mustahil bagi orang lain tidak takut, tapi dia malah ketakutan. Padahal di sisi lain dia hebat sekali sepertinya, sempurna sekali, tapi pasti ada kelemahan-kelemahannya. Jadi ini sebaliknya. Jadi kita harus paham yang sempurna itu, yang subhana, yang tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nanti ketika kita memahami begini, Allah Subhanahu wa taala. Taala artinya subhana tadi sudah, taala itu maha agung ya. Maha mulia. Ya. Lebih maha, maka kita mengatakan dari sifat-sifat Allah kita katakan maha semua. Ini berbeda dengan mahasiswa ya. Jadi ini sepertinya maha, ini kata-katanya ya dibesarkan saja, tapi ya manusia itu walaupun siswanya sudah maha, tidak seperti mahanya Allah ya. Allah maha mulia ya, maha agung. Nah ini makna ta'ala itu kita lebih maknai maha agung ya, lebih tinggi. Nah kita memaknai untuk sifat-sifat Allah kita kasih maha itu ya, dalam bahasa Indonesia ya kita kasih seperti itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Nah, subhanahu wa ta'ala. Nah, dari pemahaman seperti ini kita akan mengatakan nanti satu sifat yang tidak diinginkan dari konsep seperti ini ya. Ketika kita memahami Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul seharusnya jangan sekali-kali kita ya menyamakan, dan ini nanti yang dikatakan dalam pelajaran akidah ya, kita jangan berbuat syirik ya. Jadi jangan mengatakan bahwa Allah ya seperti manusia ya, Khalik sama dengan manusia. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah itu lemah ya, Allah salah ya, Allah tidak adil, artinya dia memiliki kekurangan, mungkin salah. Ini sama dengan makhluk, kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau sebaliknya, kita menyamakan makhluk dengan Allah, kita anggap bagian dari makhluknya ada yang sempurna ya, bisa menentukan, bisa berbuat semaunya. Ini kita menjadikan makhluk seperti Allah, dan menjadikan makhluk seperti Allah ya, menganggap bagian dari makhluk yang seharusnya tidak sempurna kita katakan sempurna, ini adalah syirik ya. Syirik itu banyak ya, membuat Allah itu menjadi banyak. Karena ketika kita memahami Khalik, dia subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah tunggal ya. Jadi di awal tadi kita sampaikan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah artinya tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kelemahan, dan tidak mungkin salah, itu hanya satu-satunya. Sementara makhluknya itu banyak, dan sebaliknya pasti memiliki kekurangan, ada kelemahan, dan sangat mungkin untuk berbuat salah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa ada makhluk ya, seperti kita mengatakan wah tidak mungkin dia salah, dia kan ya, bahkan mungkin kita mengatakan wah dia kan ajengan ya, dia kiai, dia tuan guru dan sebagainya, tidak mungkin salah. Nah ini kita sudah memposisikan tuan guru, ajengan atau kiai kita itu seperti Tuhan. Karena yang gak mungkin salah itu hanya Allah. Selama dia manusia, selama dia makhluk, dia memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, dan mungkin untuk bersalah. Ini harus kita posisikan. Ini bagian dari akidah ya, simpul yang harus kuat di dalam diri kita. Ketika kita memahami bahwa manusia itu mungkin salah, maka nanti sikap yang akan muncul adalah ya, dia akan gampang memaafkan manusia yang lainnya. Ketika orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain, itu seolah-olah menginginkan manusia itu sempurna seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat untuk memaafkan. Sepertinya manusia tidak layak untuk salah, padahal dia manusia. Kalau manusia pasti ada kekurangan, ada kelemahan, dan mungkin untuk melakukan kesalahan. Yang sempurna hanya Allah.
Jadi ketika kita mendapatkan manusia bersalah, kita mengucapkan subhanallah. Hanya Allah yang maha suci. Ketika melihat di papar kita, ya subhanallah, Allah yang maha sempurna. Makhluknya itu ada kelemahan, ada kekurangan, dan mungkin melakukan kesalahan. Dan kita akan bisa menerima sesuatu yang kadang mungkin berat kita menerimanya. Memaafkan misalnya. Nah, ini bentuk dari keimanan yang sempurna. Jadi keyakinan yang ada di dalam diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala nanti berdampak kepada perilakunya. Jadi ketika kita paham dari yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutnya, kemudian kita juga paham maknanya, ya. Nanti dampaknya adalah perbuatan-perbuatan kita. Baik, ini antara pencipta dan ciptaan yang tadi, yang sikap yang diinginkan, ya. Jangan sekali-kali menyamakan pencipta dengan ciptaan, atau sebaliknya, jangan sekali-kali menyamakan ciptaan makhluk, ya, dengan seolah-olah seperti pencipta. Ya. Jadi saya ulangi, jangan menyamakan ciptaan, jangan menyamakan makhluk dengan kholik, ya. Jangan menyamakan ciptaan dengan kholik. Menyamakan ciptaan dengan kholik itu kita menganggap bagian dari ciptaan ini seperti kholik, ya. Suci, misalnya kan ada, kita mensucikan pohon, mensucikan binatang, mensucikan orang-orang tertentu yang dia adalah suci. Tidak ada di dalam konsep Islam, ya. Manusia itu yang suci. Yang suci hanya Allah Subhanallah, ya. Yang sempurna hanya Allah. Makhluknya ketika dia masih menyadari dia makhluk, itu tidak suci. Jadi jangan, ya. Karena ketika ini dilakukan maka jatuh ke syirik, dan syirik suatu kesalahan yang tidak diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia belum sempat bertaubat matinya. Nah, ini antara konsep penciptaan dan ciptaan ini. Kemudian juga jangan sebaliknya, jangan menyamakan pencipta seolah-olah cipta seperti makhluk, ya. Sikapnya seperti tadi, ya, kita menganggap, ya, ada ungkapan-ungkapan seperti ini, ya. Mungkin Allah tidak mendengar doa-doamu, ya, Allah lagi tidur gitu. Itu tidak mungkin, ya. Artinya kita menyamakan sang pencipta kholik dengan makhluk, ya. Allah capek, mungkin Allah lagi capek, dia lagi istirahat, dia tidak mendengar doa. Gak mungkin, Allah tidak istirahat. Bahkan Allah tidak ngantuk gitu. Nah, kita sudah baca semua dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidak menimpanya ngantuk dan tidak menimpanya tidur. Ya. Anda kebayang kalau Allah ngantuk, ya. Kacau semua, berantakan alam ini karena sedikit saja tidak diurus ini berantakan semua. Hancur sudah dunia ini. Tidak mungkin Allah ngantuk. Manusia, ya wajar ngantuk, ya capek, itu manusiawi. Nah, ketika kita mengatakan pencipta memiliki sifat-sifat seperti ciptaan yang lemah, ya, mungkin Allah sesudah penciptaan langit dan bumi perlu istirahat dulu, ya. Kalau ada ungkapan seperti itu, ini menunjukkan kelemahan sang pencipta. Ini sama kita memposisikan pencipta itu seperti manusia. Ini juga sikap yang tidak dibolehkan. Ini akan mengurangi akidah kita, akan mengurangi keyakinan kita. Kalau yang pertama tadi menyamakan ciptaan dengan pencipta, itu membawa kepada syirik, dan itu dosa besar. Tetapi menyamakan pencipta seperti ciptaan gitu, pencipta itu seharusnya tidak subhana, ya, tapi kemudian kita posisikan seperti ciptaan, ya, maka itu mengurangi akidah kita, lama-lama tergerus, ya. Jadi sikap-sikap seperti kita protes, mengeluh, ya, apa yang kita terima kok begini, itu kita protes terhadap apa yang sudah terjadi, protes terhadap yang ditentukan oleh Allah. Apakah Allah salah? Gitu. Pertanyaannya begitu. Oke, saudara-saudara, nah, ketika kita mengatakan yang subhana itu adalah satu saja, nah, ini di dalam ajaran agama kita, dalam ajaran Islam disebut dengan tauhid, ya. Jadi itu hanya satu, menjadikannya esa. Jadi tauhid itu menjadikannya esa. Hanya satu yang seperti itu, yang sempurna tadi, hanya satu.
Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan maha mulia. Yang maha suci dan maha mulia itu hanya satu, yang lainnya tidak. Nah, ketika kita menyatakan seperti ini yang disebut dengan tauhid, ya. Kadang disebut dengan tauhidillah, tauhidullah, ya. Mentauhidkan Allah, artinya menjadikan dan mengakui dan meyakini Allah itu tunggal, yang maha sempurna itu hanya Allah. Dan kalimat yang mewakili ini di dalam Al-Quran, di dalam agama kita, yaitu ungkapan La ilaha illallah, ya. Tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Kita negasikan semuanya, kita tidakkan semuanya hal, kemudian kita katakan tidak ada yang layak disembah, ya, kecuali Allah. Jadi menafikan otoritas dan petunjuk yang datang dari selain Allah. Ini kalimat ini. Kita hanya mengakui nanti petunjuk, ya, mengakui kekuatan, kekuasaan hanya Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Sehingga nanti manusia yang bertauhid, mengesahkan Allah, ya, mengemban tugas biasanya untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah semata. Jadi tidak hanya untuk dirinya, tapi dia juga berupaya seperti Ibrahim yang menyadarkan kaumnya, seperti Nabi Muhammad mengajak kaumnya. Ketika kita sebagai muslim yang mengakui tauhidullah, yang mengesahkan Allah, itu ada beban juga, ya, untuk mengajak membebaskan manusia yang lainnya dari penyembahan, ya, mengabdikan dirinya kepada sesama makhluk juga, kepada hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di dalam pelajaran tauhid ini nanti disampaikan banyak, ada beberapa macam, ya. Jadi mengesahkan Allah itu caranya ya sebenarnya satu, tetapi kemudian supaya lebih memudahkan pemahaman, di situ dibedakan ada 3, ya. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wasifah, ya. Mungkin istilah ini agak asing bagi yang belum biasa dengan bahasa Arab. Ya, tauhid tadi sudah kita pahami, mengesahkan, tapi dari aspek rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, ya. Kemudian tauhid asma wasifah. Nah, tauhid asma wasifah nanti kita akan bincangkan. 3 hal ini, ya, kalau secara sederhana kita sudah mendapatkannya dari surat An-Nas, ya. Dari surat An-Nas kita mendapatkan kul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas disebut Rabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ilahin nas, kepada ilahnya manusia. Malikin nas, ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada 3 hal di situ. Pertama Rabbin nas, yang ini kita katakan tauhid rububiyah, ya. Kemudian malikin nas nanti asma, mewakili asma wa sifat, ya. Kemudian ilahin nas uluhiyah. Ya, kita biasanya mengartikan Rabb dengan ilah itu hampir sama dalam bahasa Indonesia, ya. Rabb diartikan Tuhan juga, kemudian ilah itu kadang diartikan dengan Tuhan juga. Padahal dibedakan dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang berbeda. Rabb itu dalam makna Tuhan juga, tetapi lebih cenderung kepada sifat memberi, menciptakan, ya, dari Allah ke kita, ya. Tapi kalau ilah itu dari kita ke Allah, dari manusia, dari makhluk ke Allahnya, ya. Mengabdi, berdoa, menyembah, ya, itu ilah. Yang mengesahkan ini ilah. Jadi memohon, meminta, ya. Tapi kalau memberi rezeki, melindungi, memberikan manfaat, mencabut manfaat, itu Rabb, ya. Nah, oke, kita akan lihat jabarannya sedikit tentang bagaimana cara mengesahkan Allah dari aspek rububiyah ini.
Bagaimana cara mengesahkan Allah dari aspek uluhiyah, kemudian dari asma wa sifat, ya. Kalau kita melihat tiga hal tadi ya dari surat An-Nas tadi ya, Rabbin Nas, ya, Malikin Nas, Ilahin Nas, itu dibedakan. Artinya ini juga dibedakan ya, kita mengesahkan Allah dari aspek rububiyahnya seperti ini. Mengakui hanya Allah sebagai pencipta ya, sebagai pemilik ya. Biasanya dikatakan Rabb Malikul Mudabbir, sebagai pemilik yang mengatur satu-satunya makhluknya. Jadi Malikul Mudabbir, penguasa ya, pemilik yang mengatur penuh ya. Hanya Allah pencipta, pemilik yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Dia pemberi maaf, mendatangkan bahaya, yang berkuasa atas mereka, yang bisa memberi dan menahan rezeki, mendatangkan manfaat dan menahan bahaya. Siapa saja yang meyakini hal di atas itu sudah dianggap mengimani secara rububiyahnya Allah. Jadi Allah sebagai Rabb yang berkuasa menahan. Jadi kalau kita mengatakan ya ada nanti penyimpangan-penyimpangan dari tauhid ini, seperti kita mengakui ada sesuatu selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat kepada kita, atau ada sesuatu selain Allah yang mampu memberikan bahaya kepada kita. Bisa itu benda-benda tertentukah itu, bacaan-bacaan tertentukah itu yang bisa dikatakan mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya. Ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ya, kita tauhid rububiyah ini meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya, ya, tauhid itu yang mampu untuk memberikan manfaat, mendatangkan bahaya. Di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, hai anak kecil, jadi waktu itu dia masih kecil, sekitar umur 8-10 tahun digambarkan. Nabi menyebutnya ya gulam, apabila kamu minta tolong ya, Nabi berpesan ketika itu, hadisnya panjang tapi Bapak menyampaikan yang terakhirnya saja. Jadi apabila seluruh manusia, jadi pesan Nabi seperti itu, apabila seluruh umat, artinya umat itu manusia secara keseluruhan ya, yajtami'una ayyanfa'uka, mereka bersepakat untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan syafaat itu kecuali Allah sudah tentukan manfaat itu untukmu. Dan andaikan seluruh manusia mereka sepakat untuk mencelakaimu, maka kecelakaan itu tidak akan mampu datang kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikannya secuil pun gitu. Kecuali kecelakaan itu memang Allah sudah tentukan untuk dirimu. Ini keyakinan yang penuh bahwa Allah itu berkuasa penuh ya, di alam ini, dan hanya satu Allah semata. Nah, kekuatan ini kita dapatkan banyak dalam kisah-kisah sahabat. Bagaimana kekuatan ini, kekuatan keyakinan tauhid rububiyah ini luar biasa. Ya. Keyakinan ini akan menggetarkan. Jadi dia mengakui bahwa apapun semuanya tunduk kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa penuh terhadap apapun, makhluk apapun yang ada. Mau binatangnya, mau pohonnya, mau apapun. Ini tauhid rububiyah. Jadi mengakui hanya Allah sebagai pencipta, pemilik, penghidup, mematikan, memberi manfaat, mendatangkan bahaya, yang mengatur, memberi rezeki, menahan rezeki, ini adalah tauhid rububiyah, hanya Allah. Ini tauhid itu hanya Allah. Nah, baik, kemudian ini tauhid rububiyah ya. Kalau tauhid uluhiyah kita tidak cukup dengan ini, tapi harus dibuktikan nanti, karena masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy itu ketika ditanya siapa pencipta, itu mereka menjawab Allah. Tapi yang tidak diikuti oleh bangsa Quraisy ketika itu adalah ketika diajak untuk menjadikan Allah
yang mereka sebut itu sebagai pencipta, sebagai pengatur. Siapa membuat ya lembah ini? Siapa yang membuat gurun pasir ini? Mereka sudah menjawab Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Allah. Tapi ketika diajak, ya kalau memang Allah, kenapa menyembah yang lain? Sembahlah dia. Nah, ini mereka yang tidak mau. Jadi mereka diajak tidak hanya cukup dengan pengakuan bahwa Allah sebagai Rabb, tapi juga harus dibuktikan dengan pengakuan Allah sebagai ilah. Kita menyembahnya, minta tolong hanya kepadanya. Jadi mengesahkan Allah sebagai ilah artinya ma'bud, ya, yang diibadahi, yang menjadikan tujuan dalam ibadah itu hanya Allah. Jadi ibadah secara bahasa tunduk, merendah, patuh gitu ya. Mengesahkan Allah sebagai ilah adalah menjadikan hanya Allah yang diibadahi, Allah yang dipatuhi, hanya Allah yang ditaati, hanya Allah sebagai tujuan merendahkan diri. Ini tauhid uluhiyah. Jadi dia dibangun atas pemurnian ibadah hanya kepada Allah, baik nanti ibadah batinnya maupun ibadah lahiriahnya. Ibadah hatinya zikir, batin itu zikir dan doa dan sebagainya. Kemudian ibadah lahiriahnya itu memang dalam wujud yang tampak, seperti sholat, ya. Dimana tanpa sedikit pun dari ibadah itu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak boleh, harus tujuannya hanya Allah. Nah, orang yang mengkhususkan, artinya mengkhususkan ibadahnya, mengkhususkan doanya, harapannya, takutnya, cintanya, tawakalnya, taatnya, kerendahan hatinya, ketundukannya, dan apapun nanti jenis bentuk ibadah yang lainnya, itu hanya kepada Allah. Ini dia sudah dikatakan bertauhid secara uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu mengkhususkan ya doa-doa kita, harapan kita, takut kita, cinta kita, tawakal kita, ketaatan kita, ketundukan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, ini tauhid uluhiyah. Nah, saudara-saudara, ini kalau tadi saya contohkan bangsa Quraisy, dia mengakui Allah sebagai Rabb, tetapi ketika diajak menyembah Allah dia tidak mau. Ya, ini tidak bisa, jadi harus dua-duanya. Dan kalau kita pahami juga dalam sejarah, ketika penciptaan Adam, ada iblis yang diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dia sangat paham, dia sangat bertauhid rububiyah, juga bertauhid uluhiyah. Tapi ada satu tauhid yang ini dirumuskan juga oleh ulama-ulama akidah, ya, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau iblis itu dia mengakui Allah sebagai Rabb. Dia tahu betul ya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud tunduk kepada Adam, iblis mengatakan, engkau menciptakan Adam dari tanah, sementara engkau menciptakan aku dari api. Yang layaknya tunduk itu api itu lebih mulia dibandingkan tanah. Seharusnya Adam tuh yang sujud sama saya. Nah, jadi dia tahu Allah pencipta. Dan dia juga meyakini Allah satu-satunya tempat meminta dan Allah yang mampu mengabulkannya. Jadi ketika yang salah dari iblis ini adalah ketika dia dalam tauhid asma wa sifatnya. Jadi dia mengakui Allah itu maha menentukan, maha mengatur. Jadi ketika dia mengakui Allah sebagai Malik, ya, yang penguasa, sebagai raja, seharusnya keputusannya itu tidak salah. Jadi protes iblis itu seolah-olah menganggap keputusan Allah itu keliru. Kok dia yang saya yang harus sujud kepada dia, kenapa enggak dia? Itu keputusan Allah memerintahkan, ya, Rizquna lil malaikatis judu li Adam, sujud hormatlah kepada Adam. Ya, iblis enggak mau. Saya yang lebih mulia. Seolah-olah keputusan Allah itu salah. Nah, di sini
Allah sebagai raja itu memutuskan, dan keputusan Allah itu tidak pernah salah. Di sini kesalahan iblis. Nah, kita di dalam tauhid asma wa sifat itu harus meyakini bahwa segala sifat-sifat Allah yang ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu adalah sempurna, ya, sempurna. Jadi ketika kita katakan Ar-Rahman, Allah maha pengasih, Ar-Rahim, Allah maha penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah ini sempurna, berbeda dengan Rahman dan Rahim kita, pengasih dan sayang kita. Kita mungkin mengasihi kepada orang-orang yang mau mengasihi kita saja. Kita sayang ketika orang berbalas sayang. Tapi Allah tidak demikian, berbeda, sempurna kasih sayang Allah. Ketika Allah sebagai penguasa raja, ya, menentukan, memutuskan, maka keputusan itu sempurna, tidak mungkin salah. Nah, di sini kekeliruan iblis itu di situ. Dia menganggap keputusan itu salah. Ketika begitu Allah mengatakan kamu keluar, diusir. Hanya begitu. Jadi dia dalam tauhid asma wa sifatnya yang tidak dimiliki oleh iblis ketika itu. Dalam tauhid rububiyah dia luar biasa. Dalam tauhid uluhiyah dia luar biasa. Dia hanya meminta kepada Allah. Ada satu permintaan iblis yang dikabulkan oleh Allah, dan itu permintaan yang dari orang yang paham Allah itu sebagai ilah, dan dia paham bagaimana kemampuan Allah. Dia memohon, ya Allah, kalau engkau sudah menentukan saya itu salah dan tempatnya neraka, saya mohon satu hal, panjangkan umur saya sampai hari kiamat nanti. Ini adalah permintaan dari makhluk yang mengetahui bagaimana Allah mampu untuk itu. Permohonan ini dikabulkan oleh Allah. Dan ketika itu setan berjanji, saya akan berjanji akan menggelincirkan anak Adam, mengajak dia ke neraka berbareng dengan saya. Ini adalah permintaan dari makhluk yang menyadari kekuatan Allah. Allah mampu untuk itu. Memanjangkan umur, lain dimatikan. Dan berkuasa penuh itu. Dia tahu. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya, kalau kita katakan itu luar biasa. Tapi dia satu kelirunya dalam meyakini bahwa segala sifat-sifat Allah itu sempurna. Dia menolak keputusan Allah tentang dia harus sujud kepada Adam. Nah, tiga-tiga ini dalam tauhid, dalam mengesahkan Allah di dalam agama kita, ini harus kita pelajari. Artinya tauhid rububiyah kita paham, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, dan kemudian bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mendapatkan ajaran ini semua dari Al-Quran, ya, dari Nabi. Penjelasannya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mengirim Nabi untuk menunjukkan manusia, dan dengan perantaran mereka nanti menurunkan pula kitab-kitabnya. Nah, kewajiban manusia untuk mengambil tata tertib kehidupan dunia dari kitab bimbingan Allah ini. Nanti di situ nanti kaitannya kenapa ada Al-Quran. Nah, kita akan kaitkan ini lagi nanti ketika pembicaraan dengan tentang manusia. Bagaimana prinsip-prinsip dasar ajaran Islam tentang manusia, kemudian kaitannya dengan Al-Quran dan kaitannya dengan Nabi. Nah, sekarang kita cukupkan di sini ya untuk penjelasan tentang pencipta dan ciptaan. Jadi dua hal tadi, ya, ciptaan adalah makhluk, sementara pencipta adalah khaliq yang memiliki sifat subhanahu wa ta'ala. Subhana artinya dia tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kelemahan, tidak mungkin melakukan kesalahan. Dia maha sempurna, dia suci. Sementara makhluk sebaliknya, ada kelemahannya, ada kekurangannya, dan sangat mungkin untuk berbuat salah. Sikap yang diinginkan dari konsep ini, ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kita tidak akan menyamakan Allah dengan makhluk, atau tidak akan menyamakan Allah, tidak menyamakan makhluk dengan Allah, tidak akan menyamakan makhluk dengan khalik, atau sebaliknya tidak menyamakan khalik dengan makhluk. Dia berbeda. Khalik tunggal satu-satunya, dan makhluk itu banyak, memiliki kekurangan.
Dan dari sikap ini nanti ya, semoga nanti kita terhindar dari syirik, satu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, menjadikan Allah yang seharusnya tunggal kita jadikan banyak. Allah, atau sikap juga yang keliru, kita menjadikan Allah memiliki sifat-sifat seperti manusia yang lemah dan bisa salah dan memiliki kekurangan. Ini juga tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan ya, penjelasan tentang topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.